Apa alasan Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ya, meskipun kalian tidak akan pernah sanggup menjelaskan jawaban yang benar, kalian menyembunyikan kebenaran, tapi nggak apa-apa, anggap saja Anda sedang melucu ya, Anda sedang melucu di kami gitu. Tapi ada yang aneh Gurunda, ini ada yang WA ke saya 11 orang yang mau pesan skincare, yang udah beli kan tadi 1. Tapi yang anehnya yang 10 ini kenapa cowok semua? Harusnya kan cewek kalau skincare. Oh enggak dong, saya sendiri makin, ini buktinya ini putih. Ya harusnya kan ini cewek yang paling banyak. Bang Suma itu ini bukan promosi ya, tapi ini fakta. Bang Suma itu pusapnya pakai ini. Nih pusap itu pakai ini. Jadi selain pakai tangan juga pakai ini. Ini fungsinya apa? Untuk menusuk seperti tombak yang menusuk lambungnya Yesus. Ini kalau saya pakai MP dalam ilmu Mamoru, itu bisa pindah giginya orang ini. Wow, itu pindah giginya, juga ginjalnya pindah ke tumit kalau pakai ini. Tapi pakai skincare Bang Suma, ya, putih bersih kan? Putih. Bersih. Itu. Jadi ya untuk membersihkan diri kita, bukan untuk memutihkan tapi membersihkan. Masker. Nih, bersihkan. Itu sikut kalau dibenturin ke giginya si Woy, rontok itu gigi si Woy. Rontok saya jamin. Lepas kepala. Iya, sambil promosi dong. Kan skincare usaha kita, bukan usaha orang, usaha kita sendiri kan. Oke. Woi, bagaimana kitabnya Yahudi ada di agamamu? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kepada saya mau dengar. Silakan. Bang Suma, kenapa nama Hawariyun nggak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Nggak usah kau urusin itu. Islam dengan Al-Qurannya, Al-Quran diwahyukan untuk umat Islam, untuk kami. Selesai. Yang kita bahas ini loh, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu, itu dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Ini dulu. Ketinggian. Ini dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Silakan. Oke, kalau saya jawab, maka Suma menjawab pertanyaan tadi saya. Saya ulangi, kenapa nama-nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Iya, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa kitabnya agama Yahudi? Karena Yesus Kristus itu Tuhan saya, dan dia ini. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Itu pertanyaan saya. Kok lari ke Yesus? Yesus itu Tuhan saya. Enggak ada hubungannya. Dia itu orang Yahudi. Tidak ada hubungannya Tuhan Anda Yesus. Tak ada hubungannya itu Tuhan Anda Yesus. Jawab. Tidak ada hubungannya kitab dengan ketuhanan. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu. Yang saya tanya apa hubungannya? Kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Dasarnya itu. Apa? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara Anda menuhankan anak orang atau yang Kristus padang gurun dengan kitabnya orang Yahudi ada di agamamu. Enggak ada hubungannya. Jelaskan kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu. Saya sudah jawab, sekarang kamu jawab. Enggak ada jawabannya, masa kayak gitu jawabannya? Udah, saya sudah jawab. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Karena Tuhanku Yesus. Enggak nyambung. Tuhanmu Yesus itu Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab, tidak menghadiahkan kitab kepada Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab kepada Kristen, Katolik, Roma, Vatikan, enggak. Kamu sendiri yang sibuk menuhankan anak orang. Anak orang tidak pernah mengajarkan agar kau tuhankan dia. Enggak ada itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Jawab. Jawab. Nah, karena dasarnya Yesus Kristus itu Tuhanku. Itu yang tidak ada hubungannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, sama seperti ini. Dengar. Di-mute dulu, atau diturunkan dulu kalau dia tidak mau diam. Sama seperti ketika Anda adalah anak buah dari saya. Saya bosmu. Saya punya mobil.
Lantas kemudian satu hari kau ngambil mobil saya, kau jadikan itu mobil pribadimu. Lalu kau ditanya sama orang, kenapa kamu pakai mobilnya? Kenapa kau ambil mobilnya Bang Zuma? Kau anggap itu mobilmu? Jawabanmu, karena dia bosku. Oh, jadi karena dia bosmu kau bebas mencuri barang-barangnya gitu? Karena kau nganggap saya bos, padahal saya tidak pernah melantik kau sebagai anggota. Tidak pernah kau itu sebagai staf saya. Tidak pernah kau itu lolos menjadi karyawan saya. Kamu yang mengklaim dirimu sendiri. Kau yang mengatakan saya pimpinanmu, tapi saya tidak pernah mengatakan kau bawahanku. Tiba-tiba kau ambil mobilku, lantas kau pamer ke orang-orang. Ini mobilku loh, padahal itu mobil curian. Lantas kau ditanya, apa hakmu menggunakan mobil ini? Ya karena Bang Zuma itu bos saya. Padahal saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal kamu dan kamu bukan staf saya. Tapi kau mengambil mobil saya, lalu kau jual ke orang-orang dan mengatakan, lihat lo mobilku, ini lo mobilku, mobilnya bosku Bang Zuma. Padahal saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah perintahkan kau memakai mobilku, saya tidak anggap kamu itu stafku. Tapi kau mengaku kau bodoh-bodohi orang di luar sana. Kau katakan itu mobil bosmu, maka kau punya hak menggunakan. Padahal saya tidak punya staf atas nama kau. Itu apa namanya? Mencuri dan menipu. Maling, Paman. Sudah mengambil barangnya orang, habis itu kau klaim kemana-mana, ini barang gue loh. Itu yang harus kamu jawab. Hah? Kamu datang ke Indonesia ngaku-ngaku ini kitabku loh. Nah, apa legalitasnya Anda mengaku itu kitab Anda itu apa? Cuman mengatakan, ya karena Yesus itu orang Yahudi. Yesus. Karena Yesus ini, ya Yesus. Yang saya tanya kamu, apa hubungannya gitu loh. Hubungannya yang kita cari. Hubungan. Legalitas, validasi, legalitasnya, pengesahannya, kaitannya, peruntukannya. Emang ada hubungannya? Itu yang harus Anda jelaskan. Naik ke sini kok bahas hawariun. Sok paten. Ya otaknya cuma separuh. Emang nggak ada otak ya? Kalau separuh masih ada, otaknya nggak ada sebenarnya si Woi ini. Rocos terus. Malas. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi kita minta mereka klarifikasi, tapi jangan membodohi dong. Oh, karena Yesus nggak ada kayak gitu-gitu. Bukan kita minta itu, bukan. Umat Islam ditanya, kenapa engkau menggunakan kitabnya orang Arab? Nah, kita buktikan. Oh, ini kitabnya orang Arab, memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52, dan banyak lagi. Al-Quran diwahyukan itu untuk seluruh umat manusia. Banyak dalilnya. Makanya seruannya, ya ayuhan nas, ya bani Adam. Itu seruannya. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi, ya bani Israel, ya bani Israel, ya bani Israel. Kalian bukan bani Israel. Sampai-sampai ada yang mengaku kami adalah Israel cangkokan. Iya kan? Bahkan ada yang mengatakan kami lebih anjing dari wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus. Kami adalah Israel rohani. Banyak yang kayak gitu-gitu. Mau sampai kapan? Kita minta validasinya. Jangan Anda menjual satu produk yang bukan milik Anda. Harus milik Anda dong. Kau hanya mengklaim terjemahan kitabnya agama orang, tapi ternyata bukan Anda yang punya, kan memilukan dan memalukan. Amit-amit. Amit-amit. Ngaku sok paten, sok cantik, anak Tuhan, orang paling benar. Tapi ternyata kitab yang ditenteng bukan punyanya. Peluka. Aduh, Isa saja itu bukan orang Arab. Kenapa ada di kitab Iya memang, Arab? yang mengatakan orang Arab siapa? Yang mengatakan Isa orang Terus Arab itu siapa? Ada di kitab orang Arab. Iya, Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam itu utusan untuk Bani Israel. Salah enggak? Salah tidak ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu untuk Bani Israel? Salah enggak? Sebab Arab dengan Yahudi tidak ada keturunan. Salah tidak ketika Nabi Israel itu diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel? Salah enggak? Malu dong. Sok paten mau juga ikut-ikutan kayak Bang Zuma. Ular macam apa kau ini? Israel dan Arab. Saya tanya, ketika Al-Quran mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum, apakah itu salah? Apa?
Ketika Nabi Isa Mana mengaku data sejarah? Mana data sejarah? Mana data sejarah? Saya sudah jawab. Ini berbicara mengenai tema. Saya sudah jawab. Nabi Mana Isa mengaku sejarah sebelum dia abad diutus ke-7, untuk Pastor? Bani Israel. Al-Quran surah As-Saff. Dia mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24 aku diutus untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Mana Yesus adalah sejarah raja selama-lamanya sebelum untuk abad Bani ke-7, Yakub. Israel ini berhubungan dengan Arab. Yohanes 17, Yohanes 19. Jelas sekali itu untuk Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk Bani Israel bukan untuk dunia. Aku berpesan kepada kedua belas muridku agar mereka jangan ke bangsa lain, tapi datang kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sema Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan itu Allah, itulah Tuhan kita. Itu data-data yang ada dalam Bibelmu mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sekarang pertanyaan saya, apa kaitannya kitabnya Israel dengan Kristen? Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, jangan di-mute. Yang saya tanya data. Ular macam apa kau ini? Ular macam apa? Orang bicara. Saya tanya, hubungan kitabnya orang Yahudi dengan agamamu penyembah roh yang ada dalam padang gurun itu apa hubungannya? Makanya saya tanya, apa hubungannya Israel dengan Arab? Lucu ente, Israel ya Israel, pada mereka diutus beberapa nabi. Terus kenapa Isa ini yang bukan Arab ada namanya di kitab Arab? Kan cuma diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Isa itu diutus untuk umat Islam. Kami tidak mengklaim bahwa Nabi Isa itu untuk umat Islam. Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Sedangkan ente mengklaim bahkan merampok kitabnya orang, katakan itu untuk kalian. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dan Kristen? Apa hubungannya? Terus apa hubungannya Arab dengan Israel? Ular macam apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa? Kitabnya orang Yahudi menjelaskan tentang Bani Edom. Oke, apa hubungannya kalau kayak gitu? Kitabnya orang Yahudi membahas tentang orang Mesir. Israel dengan Arab. Kitabnya orang Yahudi kemudian membahas Arab. Ini kan membahas seperti itu, dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan sama pulanya seperti penjelasan tentang Torah kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen penyembah anak bayi? Ya, kalau kita ada kaitannya, dasarnya. Apa coba? Terangkan begitu dong. Terangkan kaitannya, silakan. Ya, oke. Seperti yang saya katakan, dasarnya Yesus itu adalah Tuhan saya. Itu yang paling utama. Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, apa dasarnya? Apa dasarnya? Ular macam apa kau ini, kawan? Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda mengatakan hal seperti itu, kenapa ada Nabi Isa di dalam Al-Quran? Boleh dong saya mengatakan karena itu Nabi saya. Karena itu Nabi saya. Makanya ada di Al-Quran. Tetapi itu bukan yang saya pertanyakan. Bukan oknum, tapi kitab. Yang saya pertanyakan kitab, bukan oknum manusia. Itu kebalik sama kamu. Apa hubungannya Israel dengan Arab? Isa ini hubungannya, hubungan antara Israel dengan Arab itu mereka adalah sepupuan. Mereka orang sepupu. Israel adalah anak Yakub, cucu daripada Nabi Yakub, cucu daripada Nabi Ishak, ponaan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail memperanakan bangsa Arab. Hubungan Israel dengan bangsa Arab adalah sepupuan. Mereka saudara. Mereka saudara. Mereka anak-anak Abraham. Orang Arab dengan orang Israel, mereka adalah anak-anak Abraham. Paham? Paham? Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang bahas ini, apa kaitannya? Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi masuk ke dalam gereja penyembah roh, penyembah makhluk padang gurun? Isa ini berasal dari Ishak, dari Israel. Nah, kenapa? Apa hubungannya Israel ini yang adalah Isa ini? Udah turunin aja, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Mungkin jiwa ini ketagihan dengan ludah saya, Gurunda. Mungkin ketagihan Jenis dengan ular ludah saya. apa yang telah melahirkan kau? Udah buang waktu Ini nih, buang memang waktu. orang Kristen itu wajib bodoh. Orang Kristen itu wajib bodoh. Ya, Bahkan mungkin orang ketagihan pintar dengan yang ludah tadinya saya nih. Islam begitu masuk ke Boleh Kristen pasti komentari bodoh. Bang Pasti Sirajul bahlul. kita nggak? Pasti bahlul. Orang Kristen itu pasti bodoh, pasti bahlul. Pasti. Kenapa? Kan orang Kristen itu wajib hukumnya mematikan akalnya. Tidak bisa jadi Kristen kalau masih berakal, nggak bisa.
Itu diakui tadi oleh saudara Andreas. Untuk menjadi Kristen harus goblok, harus tolol, harus bahlul, lebih bodoh daripada seekor kera, wajib. Kalau kera kemudian menyembah kepada kera, wajib, karena dia tidak berotak. Tapi kalau manusia yang punya otak, punya akal, tidak menggunakan akal dalam beragama, itu lebih monyet daripada monyet. Inilah aku bilang, ular apa yang telah melahirkan kalian ini? Oke. Akhi Sugi monitor. Monitor. Iya, akhi, waktu kita silakan akhi, saya siap-siap untuk ibadah. Oh iya. 30 Silakan. menit akhi ya, silakan. Siap. Silakan Bang Andreas. Silakan Bang, apa yang mau dikomentari Bang? Tadi mau komentari yang Bang Jafet tadi, yang woi-woi lu sama tadi itu, saya mau nanya Bang sebenarnya. Cuman udah turun duluan. Oh, mau nanya sama dia. Yang Ya tanya udah. sama siapa? Sama Woi. Oh, si Woi itu naik ke sini itu dia kangen, dia itu ketagihan dengan ludah saya, makanya naik terus. Iya. Ya udah Tadi udah dijelasin disampaikan lagi Bang, sama saya Bang. Sama Bang Bible berjalan juga, saya sudah oke lah, saya bisa menerima bahwasanya penjelasan dari abang-abang sekalian tadi itu ya itu menurut versinya abang ya kan. Tapi tadi Bang Woyo itu mau begitu, saya mau nanya beliaunya sebenarnya seperti apa sih tanggapan orang Kristen yang sebenarnya, meskipun saya sendiri kan abang tahu tadi kan saya murtadin gitu. Maksudnya tanggapan orang Kristen mengenai pola pikir saya yang tidak perlu menggunakan akal untuk mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tanggapannya dia seperti apa? Saya tadi mau nanya itu sebenarnya. Ya memang gitu Bang, orang-orang Kristen tuh seperti itu. Untuk bisa jadi Kristen yang kafah, yang totalitas, ya jangan menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal nggak akan betah di Kristen Bang. Makanya orang-orang yang kritis, yang mau menggunakan akalnya, dia banyak yang mualaf. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang di Islam, dia jadi Kristen. Itu bedanya Bang. Karena di Islam itu nggak layak, orang yang nggak mau menggunakan akalnya nggak layak. Karena Allah itu memuliakan kita itu berdasarkan akal. Perbedaan manusia dan hewan, ya itu akal saja Bang. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian Allah memuliakan kita itu karena kita diberi akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh Bang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali kita itu dituntut untuk menggunakan akal kita. Apalagi tawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Apalagi tafakarun, apa kamu nggak berpikir? Nah, kita disuruh berpikir, disuruh menggunakan akal. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Akal tanpa iman itu pincang. Iman tanpa akal buta, jadi bodoh. Makanya orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan, mereka tuh mengalami zaman kebodohan. Ya, ini sejarah, bukan menghujat. Salah satu contoh, ya, yang menjadi korban kebodohan Kristen namanya Galileo. Itu dihukum oleh gereja gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuan. Menurut Bible, pusat tata surya itu adalah bumi. Menurut Galileo, pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang benar yang mana? Galileo memang pusat tata surya itu matahari. Begitu Pade, juga yang diterangkan dalam suaranya Al-Quran. kayaknya pecah, suara Pade kayaknya pecah itu. Iya, ini nggak pakai soundcard saya. Oh, iya. Iya. Itu Bang, jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Mengapa Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih rendah daripada makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada serendah-rendahnya makhluk. Kenapa? Kalau hewan itu tidak menggunakan akalnya karena memang dia tidak berakal. Tetapi ketika manusia diberi akal tidak mau menggunakan akalnya, itulah yang namanya serendah-rendahnya makhluk. Begitu Bang. Bunda Nora, tolong dong Bunda Nora WA ke Gurunda jadiin moderator. Saya biar turun dulu gantian. Ada yang mau saya telepon buat distributor. Ya. Kalau udah kasih tahu saya. Nah ini contohnya Kak Nora ini, orang yang menggunakan akalnya, makanya dia hengkang dari Kristen.
Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya yang betah di Kristen. Ketika orang mau menggunakan akalnya tidak akan betah di Kristen. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Di dalam kitab Kejadian itu, kalau orang mau menggunakan akalnya tidak akan percaya kitab seperti itu. Bagaimana ada terang sementara matahari belum ada? Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup mataharinya belum ada? Bagaimana terjadi penguapan di hari kedua sementara mataharinya belum ada? Nah, seperti itu, Bang. Berpikirlah, Bang. Anda digunakan, Di diberitukan. kitabnya Yahudi juga berkata begitu, Bang. Nah ya, di kitabnya Kristen, ya kan? Yahudi juga di Kejadian itu Yahudi juga mengakui. Nah ya, itu salah apa benar? Sebelumnya itu ada terang, sebelum ada matahari pun ada terang. Itu benar apa salah itu? Nggak tahu, Bang, karena saya nggak pakai akal. Benar. Ingat ya, definisi benar antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya kasih contoh, ini rokok, menurut Anda salah. Kenapa? Karena antara pernyataan saya dengan contohnya, dengan kenyataannya itu berbeda. Tapi kalau saya bilang HP, ini HP, itu baru benar. Pernyataan saya dengan kenyataannya sama. Sesuai. Baru dibilang benar. Kalau tidak, ya salah. Makanya bagaimana ada matahari di hari pertama, sementara mataharinya nongol hari keempat. Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa terlepas dari itu. Apakah Tuhan bodoh? Nggak ngerti itu semua, sehingga asal ngomong? Nggak mungkin. Tuhan itu menggunakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Ya, Islam itu melampaui akal, tapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Kristen itu bukannya melampaui akal, tapi mematikan akal. Itu dia. Betul, Bang. Jadi maksudnya Dibetulkan pola ini. enggak, maksudnya begini. Saya tidak menggunakan akal, pokoknya saya mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Terserah Tuhan mau ngapain saya. Itu yang saya maksud, tidak menggunakan akal. Kalau dibilang di dalam kitab yang Abang bilang sebutkan tadi di dalam Kejadian, sebelum terang, sebelum matahari ada, kok ada terang, sementara matahari itu diciptakan di hari keempat. Itu kan Alkitab itu mencatat tentang Tuhan, tindakannya Tuhan. Oh, apapun bisa Tuhan lakukan, Bang. Nah itu dia, Bang. Kalau tidak mau menggunakan akalnya, apapun katanya yang penting imani saja, walaupun itu bertabrakan dengan akal sehat. Islam tidak seperti itu. Islam itu antara firman Tuhan dengan akal itu nyambung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Waladzi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai tidak dengan ilmu pengetahuan? Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal, ya, mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu? Makanya tadi saya katakan, iman tanpa akal itu buta. Jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible, di abad-abad pertengahan mereka ada mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes. Gak ada suara tadi ya? Oke. Mati apa saya tadi pesan saya? Lanjut kan Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Iya, silakan, apa bantahan Anda, Bang? Ya, tadi kan menurut itu Abang kan harus menggunakan akal, bukan gini. Tapi kalau saya kan boleh dong berbeda, Bang. Saya boleh nggak masalah. Akal saya, iya, karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, boleh saja. Ada mau tidak mau menggunakan akal Anda, boleh Saya saja. sambil dengar ini, Bang, ya kan nggak apa-apa aja. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi gini, Bang, pertanyaan saya.
kalau ada kitab suci yang bisa, yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang nggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal, kenapa nggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi, Bang, tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, nggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa, Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia loh, Bang. Dia senyum-senyum sendiri. Iya, bahagia. Nggak ada punya akal. Apa Anda mau? Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau? Ya. Hilang, Bang, suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Juma noise. Bisa di-mute nggak Bang Juma nih? Mana bisa mute? Pos. Bang Juma. Lagi Tolong sholat. di-mute Bang Juma. Bang Juma lagi sholat, coba di telepon saya, HP-nya ini dipakai live sih. Orang Di lagi miss call sholat. aja, Bunda Nora. Di Lagi miss call sholat aja. masa di telepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh, saya lagi baru 3 rakaat, gitu kan, baru 2 rakaat. Terus SMS lagi, baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal, ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu, Bang, saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami, udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bahwa Itu Bang, ciri-ciri agama, selamat, udah terserah Tuhan mau diapakan gitu. ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah. Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis. Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristus. Nggak akan betah. Coba. Izin Pak De. Ya. Aku Bang kebingungan Andi. menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. Dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang Ya. saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu, maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 12 tahun ya? Ya. Harusnya Seperti gitu 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Nggak apa-apa. Udah biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana, Kak? Bang Andre, Gimana? itidal, coba sebutkan itidal. Itidal. Itidal itu duduk di antara dua sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu liman hamidah. Pada waktu selesai, Oh iya kita iya. ruku. Terima kasih, Kak, sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara dua sujud, Pak? Enggak ya. Boleh dong, Bang. Saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nora. Oh iya, sorry. Saya Bang, Kan 20 kurang akal tahun. saya, Bang. 20 tahun. 20 tahun Kristen, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa Ya mungkin 30 karena saya tahun. sering Tunggu dulu, Bang. tidak menggunakan 30 akal tahun. saya, Kak, makanya saya ya agak ternium. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan, sekarang ini jadi lupa, banyak lupanya. Memang ini Karena saya terbukti tidak pernah Bang ya. menggunakan akal saya. Ini terbukti Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal, itu terbukti. Tetapi apakah mungkin, Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu,
saya tarik kembali karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok Bang. Nah, ya, bagaimana mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau Anda nggak mau menggunakan akal, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi dan mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal. Itulah perbedaan kita dengan para ada yang komen Bang katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, nggak apa-apa, Bang. Anda selama Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia, bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu Bang. Iya Bang, iya. Jangan ditertawakan, iya terus Bang. Tidak ada apa-apa, saya nggak mau menertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal. Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi Bang, Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat Bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak ada pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Itu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh ini mah si Kenjo mah ini mah lalat ini mah. Yatna Muslim apa Kristen? Nah ini tanya sama Bang Kenjo. Ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi Bang Andreas. Ya Kepada silakan. Roy. Bang Lalat Kenjo silakan. Aduh noise. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Webo ya. Pak D gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Nah gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu Wa Taala itu mau memberi saya hidayah, gitu. Seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah kan gitu aja ya kan, terserah Allah kan. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti kan kita nggak ada yang tahu, abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam. Loh, kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan. Betul? Memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya Bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh Bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu.
apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan Ini- akalnya. Di mute Ini dong. bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen bang katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan, saya bilang. Dibilang mempermainkan agama itu kalau gini bang, bentar, saya bela anda bang, saya bela anda. Yang komen itu bang. Iya, saya bela anda bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat anda belum. Tapi kalau anda murtad, murtad masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, Ini kan itu saya berdasarkan setuju dengan Abang. keyakinan anda, ya maaf, karena kebodohan anda di dalam Islam sehingga anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang paham Islam dia murtad, tidak ada. Makanya anda nggak akan ketemu ada orang kiai ulama murtad, nggak akan ketemu bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, malah banyak. Gitu. Lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama Iya. belajar. Saya bang ya, lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya Ini saudara membaca saya, Bang. Bible. Ini ada bertamu nih saudara saya. Iya. Agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa, Tetap kita menjalin dialog aja. hubungan, saling menasehati. Iya, saling- iya. Ya, saya bang, ini saya mau menasihati anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta manapun. Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan mana yang bisa membawa kedamaian. Orang dibilang damai itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda bang begitu kan bang? Bang, seandainya nih Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 tambah 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya, Bang, Iya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Iya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Nah, inilah, Bang. Itu wujud daripada berarti saya agama tahu Anda, kepada Tuhan berarti Yesus. agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepintaran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Nah, ya bodoh, ya udah, gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De, Ya silakan Mbak Nora yang mualaf nih. bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini, Bang Andreas ya. Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia yang masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Iya, iya. Mana suara noise juga. Enzo, kalau kau nggak bisa apa turun aja. Kalau moderator, kita di sini nggak butuh orang noise. Bisa komentar nggak? Bisa komentar nggak? Mau Saya lagi, komentar saya ini. barusan, Cuman kan saya orang lagi barusan ngomong. ngomong loh. nggak Saya enak barusan dong. ngomong, kamu naik. Akang monitor nggak? Bisa sih, nggak? Akang? Aduh. Akang. Nah, tadi abang siapa Akang, tadi? Bibir sebentar, berjalan. saya- Katanya Akang. orang yang Akang. katanya orang Silakan, Pak D, berakal. Pak D. Kalau di luar orang yang bukan Saya Islam lagi yang nggak berakal. Ya, ngomong. maksudnya Aduh, begitu yang ya. kayak begini lah yang Gimana itu ciri? Moderator mana sih? Standby lah moderator. Itu loh. Jadi begini Bang Andreas, ya. Memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika
manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga. Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah, ini logika. Logika aja. Oh, Nora itu kemanusiaannya. Nah, secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi, sifat ketuhanan dia mana? Oh, dia membangkitkan orang mati. Loh, sebelum dia ada, Elia sudah ada. Oh, dia berjalan di atas air. Oh, dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah. Hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu ya kan. Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu. Saya beragama Islam itu dari mulai lahir. Saya juga dibimbing belajar mengaji, juga diajari sholat oleh orang tua saya semua. Jadi kalau saya begini juga Bang, melaksanakan sholat. seorang Apa yang murtad, kita sebentar bang, seorang murtad tidak pernah menemukan kebenaran. Seorang Islam tidak akan dia murtad hanya karena menemukan kebenaran. Tidak akan. Itu ada yang komen Kak, itu ke saya murtad Bang, jangan baca komen Bang. Apa nggak usah baper dengan komen Bang? Fokus saja. Iya, nggak usah baper dengan komen Bang. Ada juga kok komen dari Kristen yang menghina saya. Saya tidak begitu baper kok. Tapi dia yang salah, Bunda Nora. Tadi dia berstatement bahwa dia itu satu guru MTQ, dia itu murtad gara-gara nikah, kawin. Salah dia sendiri kalau teman-teman yang di bawah komennya seperti itu. Ya. Dia hafal Yasin, pas saya tes dia nggak hafal Yasin, nggak tahu. Ini salah dia sendiri. Lanjut Bunda Nora. Ya, jadi biarin, jadi netizen berpendapat seperti itu biarin, itu hak mereka. Jadi itu maksud saya Abang. Abang seorang guru lah yang mengajar di MTQ kan begitu. Terus Abang ya sebenarnya 30 tahun loh. Saya sudah angkat jempol bagi orang yang 30 tahun tiba-tiba menemukan kebenaran di dalam Kristen itu bullshit Bang. Di dalam Kristen tidak ada yang namanya kebenaran. Satu contoh saja Bang, maaf ya Abang ya. Abang tahu di dalam surat An-Nisa ayat 23 apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara sepersusuanmu. Terus dikatakan kepada baginda Rasulullah untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, menjulurkan hijabnya sampai menutup dadanya. Nah, sekarang saya bertanya, Bang. Ada keajaran di dalam Kristen seperti itu? No. Kalau saya katakan begini, ada yang viral di Manado sana, seorang anak mengawini ibu kandungnya sendiri. Apakah dia dosa? Tidak. Karena apa? Ya karena memang tidak ada ajaran, aturan, larangan. Islam menjawab semua. Al-Quran itu menjawab semua. Bagaimana soal hukum warisan? Diatur. Bagaimana ketika perempuan diceraikan itu masa iddahnya bagaimana? Diatur. Bagaimana kalau suami selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istrinya? Diatur. Semua diatur. Terus bagaimana ketika istri kamu dalam keadaan haid? Apakah boleh kamu menjimaknya? Diatur, tidak boleh. Terus bagaimana ketika menggauli istri? Dari mana saja kamu datangi istrimu? Karena istrimu adalah ladangmu. Tapi jangan dari yang satu lubang itu. Diatur. Terus bagaimana harta kami ini? Apakah ketika kami bersedekah itu kami dapat pahala? Dapat. Apakah di dalam Kristen ada? No. Makanya kalau dikatakan
Islam masuk Kristen hanya menemukan kebenaran omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengatakan di dalam agamanya yang sekarang ini, ya, dia meninggalkan ajaran agama yang benar, yang ada aturan larangannya, terus dia pindah hanya kepada agama yang tidak ada larangan sama sekali. Di mana kebenarannya? Manusia aja diatur oleh undang-undang. Semua diatur, apalagi agama. Harus diatur semua. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Diatur. Lah, Kristen. Mau gereja tidak terserah. Istrimu dalam keadaan haid pun juga kau bisa gauli. Gak ada larangan. Kau menikahi ibumu, mengawini ibumu. Gak ada larangan. Bebas. Jadi bagaimana mungkin seorang murtadin mengatakan dia masuk ke dalam Kristen karena menemukan kebenaran? No. Kalau dia katakan, Yesus saya tetap akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang mati 3 hari dikutuk, apakah betul itu Yesus? Karena tidak mungkin Tuhan mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan itu artinya apa? Memberkahi anak itu, memberkahi utusannya, memuliakan utusannya. Terus dikatakan di dalam Keluaran berapa itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Itu Elohim. Ulangan 21. Ulangan 21:22 ya? 21:22. Ya, 21, 23. Tidak mungkin Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, dia utus itu untuk bangsanya, untuk umatnya, dia kutuk. Logika kita aja lah Bang Andreas. Makanya kalau dikatakan Pak D, Kristen harus matikan akal. Kalau dia bangkitkan, dia gunakan fungsi akalnya, dia tidak akan menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Silakan disapa tamu yang baru masuk. Halo Bang Jo, kembar. Ya, Pak. Ya, Bang. Ahi Zuma, Nois. Halo, Ahi Zuma, assalamualaikum. Halo, Bu. Ahi, Enggak, dia nggak monitor itu Bang. Itu karena Pak D karena pakai sound card. Oh, ya kan? iya. Jadi enggak. ya silakan apa Bang Jo? Islam Kristen Bang Jo? Ya, Kristen. Oh Kristen. Saya mohon Silakan Bang, kalau bisa duduk Bang. Kita live kan di YouTube. Kita harus pakai adab ketika kita ngomong, jangan ada tidur. Ibu kan tadi ngomong gitu ya kan? Ya. Coba tunjukkan dalilnya, Bu. Dalil yang bagian mana? Bunda Nora, Akang turun dulu. Bunda udah moderator itu. Coba dicek. Ya, dalilnya. Udah. Enggak, masih di mute. Enggak, Bunda Nora udah moderator itu. Enggak, belum. Belum. Ya, silakan Bang Jo. Yang mana mau ditanya? Soal? Dalil yang mana? Mengawini ibu. Ya, itu pun nggak apa-apa lah. Oke. Nanti Abang tunjukkan data sama saya juga ya. Kita compare Bang. Jangan saya sendiri Bang. Iya. Oke, saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Nggak, maksudku yang di apa? Yang di Bible. Loh. Yang di Bible nggak ada larangan Bang. Apanya nggak ada larangan di Bible? Menikahi Makanya kandung. Saya bacakan ini Bang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini panjang dan seterusnya. Satu saja. Ada nggak larangan kalian menikahi ibu kalian? Tunjukkan datanya. Ada. Di mana Bang? Saya nggak hafal ayatnya, tetapi karena kan saya hanya pendengar dari pendeta saja. Itu ayat Alkitab juga disampaikan. Jadi bilangnya begini, bahasanya seperti ini. Bang Jo pasti ingat. Nanti gini, bahasanya jangan kamu singkapkan aurat ibumu. Itu bahasanya kalau nggak salah. Imamat 18 Oke. Bang. Nah, sekarang kalau Abang mengikuti pernyataan di dalam imamat, kenapa larangan memakan B2 di dalam imamat 11 itu kenapa nggak kalian patuhi? Saya nggak makan B2 Kak. Iya. Kan yang Kristen Bang, kau nggak makan B2 oke, Advent pun juga nggak makan. Itu yang nggak ngerti agama. Hah? Itu yang nggak ngerti agama ya. Oh Berarti dia mayoritas Kristen nggak ngerti agama. Karena mayoritas Kristen pemakan babi. Advent nggak makan babi kan? Dia Kristen. Mayoritas Kristen kan Nora, itu pemakan babi. Mau sekte apapun dia.
Ya kan? Mau Katolik, mau Protestan, mau AKBP, mau apapun, makan babi. Berarti mayoritas Kristen nggak paham agama, maksudmu Bang? Tapi onta juga nggak boleh, Bang. Itu untuk Yahudi, Bang. Haram itu. Baca datanya. Abang Islam apa Kristen sebenarnya sih? Abang udah tahu larangan itu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sejak kapan Al-Quran melarang untuk makan unta, Bang? Aku heran. Abang ini seorang 30 tahun seorang Islam dulu, tapi abang nggak tahu bahwa unta itu hanya diperkhususkan untuk larangan kepada Bani Israel. Jangan-jangan abang nipu saya. Kami kan Kristen, kami Israel rohani, Kak. Oh, abang Israel rohani, berarti abang Yahudi pesek dong kalau kayak gitu, Bang. Bang Jo, boleh nggak saya tanya sama Bang Jo? Yahudi pesek Kalau ya, Bang, menurut ya? Bang Jo bagaimana nanti ya? Boleh Bang. Bang Jo, begini, saya tidak menggunakan akal pikiran saya sepenuhnya. Saya cukup percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Ya mula, Andreas. Gimana menurut abang? Ya bagus Bang. Memang ajaran Kristen itu kita serahkan semua kepada Bapa yang Yesus Kristus. Enggak Bang, bentar Bang, enggak kan orang. Maksud Bang Andreas itu boleh enggak percaya Kristen tapi membuang akal, itu intinya. Menurut dia sih. Menurut dia. Bang Jo, begini Bang Jo, saya percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Menurut abang saya gila nggak? Bukan, jangan gitu Bang, tanpa menggunakan akal gitu dong. Ya, tanpa menggunakan akal. Menurut abang saya gila nggak? Enggak. Hanya orang Kristen Bang yang bilang itu tidak gila karena kami mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang gila tidak akan mengaku gila Bang. Orang gila itu nggak akan mengaku gila. Karena Dan kami bangga, dan saya bangga saya dibilang. Enggak, intinya gini Bang, sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan, Bang. Nggak mungkin. Nggak Ya, mungkin. karena kami kan suka senyum-senyum sendiri. Iya, makanya sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan, Bang. Ciri-ciri orang gila itu tidak menggunakan akal. Itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, sementara Anda kan semua saya serahkan kepada Yesus. Tapi faktanya Yesus akan mengusir Anda. Gimana kalau ada ayat seperti itu? Terserah Tuhan, terserah Yesus Bang. Yesus akan mengusirmu, tidak mengenalmu. Anda capek-capek, Anda capek-capek menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak kenal kau, akan mengusir kau. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Betul, Pada hari itu terakhir terserah. nanti. Bentar Bang, bentar. Boleh bertanya enggak? Bentar Bang, saya belum selesai. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ya, kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa di situ? Yang diusir umat Kristen yang tersesat. Nah, Ada juga ada di umat situ Kristen dikatakan yang- tersesat Bang. Tidak ada di situ. Mana di situ dikatakan umat Kristen tersesat? Itu seperti ini, kalau menurut saya seperti ini. Itu disampaikan kepada umat-umat Kristen yang tersesat. Artinya apa? Salah satunya tadi yang abang sebutkan. Jadi, aku sudah ciri-ciri Kristen Kristen ini, aku tersesat sudah itu- Kristen, jadi bebas berbuat Bentar, Bang. dosa. Itu namanya Bang, Kristen berarti tersesat. ciri-ciri Kristen tersesat itu mengatakan Yesus Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang Tapi atas tetap nama Yesus. melakukan dosa. Nggak ada dosa apa? Di situ nggak dikatakan begitu. Gimana Ya, di situ tetap dikatakan? dalam, Jangan tetap nambah Bang. mabuk-mabukan, Bang, tetap main Diki, perempuan, itu namanya Anda orang nambah-nambah, Kristen, tapi Anda dia nambah-nambah Bang, Anda nambah-nambah ayat itu. Padahal di kitab Anda, siapa yang menambahi ayat di dalam kitab ini akan ditambah dosanya. Barang siapa yang mengurangi akan ditambah dosanya. Gimana ini Anda berani nambah-nambah? Di situ nggak berbicara itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau daripada hai para pembuat kejahatan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Padahal kami nggak menahankan Yesus. Kalau itu memang tadi para pembuat kejahatan, orang yang membuat yang berbuat jahat siapa? Para pembuat Orang kejahatan Kristen yang itu. berbuat jahat.
Kembali ke ayat Tahu 22-nya, Bang. yang berbuat jahat di mata Tuhan itu adalah orang Kristen, ngaku dia Kristen, percaya dia kepada Yesus, tapi Itu nambah masih ayat melakukan namanya. perbuatan dosa. Kau Itu namanya nambah-nambah. berbuat kejahatan. Bang, kau nambah-nambah di situ. Di situ nggak seperti itu. Kan ada berbuat kejahatan, yang berbuat Iya. kejahatan. Siapa Bukan yang semua dikatakan orang Kristen, pembuat Pak. kejahatan? Bang, siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Orang yang